Halo semuanya, mungkin sebagian dari kamu sudah tahu tentang sirkus yang saya maksud di video ini. Tapi bagi kamu yang belum tahu, saya kasih informasi singkatnya. Sirkus manusia aneh atau freak show milik milik P.T. Barnum adalah pertunjukan yang pertama kali digarap oleh promotor bernama P.T. Barnum. Awalnya Barnum mencari dan merekrut orang-orang dengan keunikan fisik yang ia sebut dengan freaks untuk bergabung ke sirkusnya. Baru di tahun 1835, Barnum Freak Show mulai mengadakan tur pertunjukan yang berhasil menarik perhatian masyarakat Amerika. Kepopuleran sirkus Barnum membuat ia mendirikan markas besarnya di American Museum, tepatnya di Manhattan, pada tahun 1841. Pada masa itu, orang-orang yang memiliki keunikan fisik mulai berdatangan untuk meraih penghasilan di Barnum Freak Show. Setelah Barnum meninggal pada tahun 1891, sirkus tersebut berganti nama menjadi Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus yang bertahan hingga tahun 2017. Kalau dihitung, sirkus Barnum ini bisa bertahan hampir 1,5 abad. Pada masa kejayaannya, Barnum Freak Show merupakan pertunjukan paling menarik perhatian di Amerika Serikat, bahkan juga di seluruh dunia. Semua itu tidak lepas dari para penampilnya yang memiliki keunikan fisik masing-masing. Dan di video kali ini kita akan membahas 7 orang yang memiliki fisik unik dari sirkus Barnum tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Enjoy the video. Yang pertama, Zip the Pinhead. Sklidzy, atau dikenal sebagai Zip the Pinhead, merupakan salah satu anggota angkatan Freaks yang terakhir. Ia lahir di New York di tahun 1901 dengan kondisi mikrosepali, di mana kepala Sklidzy ini lebih kecil dari ukuran normal. Tingkah dari Sklidzy pun seperti anak-anak di bawah umur, dan oleh karenanya dia pun menderita gangguan mental. Dia kerap dipresentasikan sebagai wanita di pertunjukan sirkusnya, tapi karena sifatnya yang komedik, Sklidzy ini begitu terkenal di masyarakat Amerika. Ia bahkan jadi salah satu penampil sirkus yang bermain di film Hollywood berjudul Freaks pada tahun 1932. Yang kedua, The Living Skeleton. The Living Skeleton atau tengkorak hidup di sirkus Barnum adalah seorang pria bernama Isaac. Dia sebetulnya lahir dengan normal, tapi di usia 12 tahun, dia mulai mengalami penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Kondisinya tersebut membuat Isaac kesulitan mencari pekerjaan selama bertahun-tahun. Suatu hari dia melihat tur pertunjukan sirkus di daerah tempat tinggalnya, di Massachusetts, pada tahun 1865. Isaac mendatangi Barnum secara langsung untuk bernegosiasi tentang pekerjaan. Setelah resmi bergabung dengan Barnum, Isaac menikah dan dikaruniai 3 anak yang terlahir dengan fisik yang normal. Seiring berbagai tur yang dijalaninya, kondisi kesehatan Isaac pun kian menurun. Dan akhirnya ia meninggal di tahun 1887. Waktu itu berat badannya hanya sekitar 20 kg. Yang ketiga, Myrtle Corbin. Corbin ini lahir dengan kaki tambahan di bawah pinggulnya. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan dipygus. Karena perbedaan fisiknya itu, sejak bayi Corbin ini sudah dipertontonkan oleh ayahnya sambil bepergian dari kota ke kota. Saat usia Corbin menginjak 14 tahun, ayah Corbin ini menandatangani kontrak dengan Barnum. Kesepakatan tersebut membuat Corbin menjadi salah satu penampil sirkus Barnum dengan bayaran $250 per minggu, atau sekitar 3,5 juta untuk saat ini. Sejak saat itulah, Corbin pun mulai terkenal di masyarakat dengan julukan Four-Legged Woman, atau wanita berkaki 4. Tidak sedikit orang yang penasaran apakah dengan kondisi seperti itu Corbin bisa melahirkan. Tapi akhirnya pertanyaan itu terjawab setelah Corbin menikah dan melahirkan anak pertamanya saat berumur 19 tahun.
Yang keempat, Madame Clofulia. Nama aslinya adalah Josephine Boisdek. Sekilas dia memang tampak seperti pria, tapi sebenarnya dia adalah wanita yang sejak kecil memiliki kelainan pada pertumbuhan rambut. Bahkan janggut setebal 5 cm mulai menghiasi wajahnya saat dia masih berusia 8 tahun. Seperti kisah Corbin, Josephine pun pernah dipertontonkan oleh orang tuanya ke masyarakat luas. Tapi tak lama setelah menikah dengan seniman bernama Fortuna Clofulia, Josephine ini pindah ke New York untuk bekerja di Barnum's American Museum di tahun 1853. Dia diberikan julukan The Beard Lady. Meskipun banyak penonton yang tak percaya kalau Josephine seorang wanita, mereka menyangka Josephine sebenarnya hanya pria biasa yang sedang berakting. Berikutnya yang kelima ada General Tom Thumb. Charles Sherwood Stratton, atau yang dikenal dengan General Tom Thumb, pertama kali bertemu dengan Barnum di Connecticut ketika usianya masih 5 tahun. Pada umur 11 tahun, Stratton yang hanya memiliki tinggi badan 61 cm memulai tur pertamanya bersama Barnum Freak Show. Tak hanya berhasil menyita perhatian para penggemarnya, Ratu Victoria pun sempat terkesan dengan keunikan Stratton saat ia tur ke Eropa di tahun 1844. Mungkin pada tahun itu orang-orang yang berbadan kecil atau biasa disebut maaf dengan cebol mungkin masih jarang dan susah untuk ditemukan. Ya, tapi beda dengan tahun sekarang. Kita sudah sering melihat orang dengan fisik yang berbagai macam. Jadi untuk kita sekarang hal tersebut sudah biasa. Stratton meninggal di tahun 1883. Upacara pemakamannya pun dihadiri oleh ribuan orang, termasuk penggemar, kerabat, dan istrinya yang juga bertubuh kecil atau bertubuh mini, yang bernama Lavinia Warren. Yang keenam, Bibb Browski. Merupakan pria dengan kondisi hypertrichosis, yaitu penyakit yang mengakibatkan seluruh tubuh, kecuali telapak tangan dan kaki, dipenuhi oleh rambut yang lebat. Tak heran ia mendapatkan julukan The Lion Faced Man, atau pria berwajah singa. Karir Bibb Browski di dunia pertunjukan dimulai sejak usianya 4 tahun, saat ibunya menjual Bibb Browski ke pemilik sirkus di Jerman. Dan dari sana Bibb Browski menemui jalannya ke Amerika Serikat. Bibb Browski bergabung bersama Barnum di tahun 1901. Dalam pertunjukannya, ia mengenakan pakaian mewah dan belajar beberapa bahasa asing. Sangat kontras dengan penampilan fisiknya yang seperti singa. Yang terakhir, Prince Rendian. Terlahir tanpa tangan dan kaki. Keanehan Rendian yang berasal dari British Guiana langsung menarik perhatian Barnum. Dia pun dibawa Barnum ke Amerika pada tahun 1889. Selama 40 tahun berturut-turut, Rendian tampil di berbagai tur dan acara sirkus Barnum. Di rentang waktu itu pula dia mendapat beberapa julukan, yaitu Living Torso, Human Caterpillar, dan Human Worm. Berkat ketenarannya, Rendian bisa menikah dan memiliki 5 anak. Untuk menghibur para penonton, Rendian menyajikan berbagai aksi dalam pertunjukannya, seperti menyalakan rokok, melukis, dan mencukur janggut. Sebenarnya di sirkus Barnum Freak Show ini masih ada beberapa orang yang memiliki fisik dan keanehan yang unik. Jika kalian suka, saya akan membahasnya di next video. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Dan jangan lupa bantu bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.